Uh, jadi gimana hidup? Iya, lagi rame nih. Lagi rame apa? Gue sok-sok ini mikir panas gini, gue Nggak apa. nggak bisa mikir apa kalau lagi kayak adem kemarin yang bisa gue pikirkan kan kayak sekarang nggak bisa. Beberapa waktu ini gue lihat yang lagi rame secara general isunya adalah tentang interaksi antara orang tua dan anak. Jadi mungkin lebih spesifiknya hak mengasuh orang tua kali ya. Sejauh mana atau seluas mana kita bisa anggap sebuah perbuatan itu adalah hak mengasuh orang tua. Karena kan kita lihat beberapa waktu terakhir ini lagi ada tema hubungan anak orang tua yang muncul dari berbagai perspektif. Nih, Misalkan apa nih? Apa contohnya perkembangannya? ya kan ada hak mengasuh orang tua di daerah Aceh ya kalau nggak salah, yang anaknya itu dihukum dikasih cabai kalau nggak salah Apaan badannya. ini dikasih capek? Ya karena tidak menjalankan perintah orang tuanya, karena tidak hafal suatu bacaan atau apa Itu gitu. tuh cabenya diapain? Di oles ke badannya. Cara menghukumnya gitu. Saus cabe Antara atau cabe? cabai gulung atau cabai, pokoknya cabai lah. Ya berapa kilo cabe? Ya gue juga detailnya kemarin kurang hafal lah, yang pasti lagi rame tuh Banyak kemarin. dong itu. Kalau nggak salah Cabai. di Aceh deh. Jadi itu dia sampai anaknya teriak-teriak karena masih tersiksa, sampai anaknya mencoba untuk nyebur di bak Tapi itu apa telanjang bulat? telanjang. Telanjang bulat. Cowok Telanjang. cewek? Cowok ya, tapi itu kan yang direkam yang dia telanjang terus teriak-teriak, tapi pokok pikiran utamanya adalah itu kan orang tuanya dianggap pengasuh dengan cara Ya seperti cuma gue kalau dicabein sih, maksud gue sekarang aja kalau lagi lecet aja udah kepedesan bagian makanya kan Nas. Ya, apalagi yang dicabein bro. sisi lain contohnya hak mengasuh orang tua itu seperti itu yang kemarin yang hubungannya sama judol. Kalau lu tahu kemarin pengusaha Surabaya yang tahu kan yang dia Yang mana nih? nyuruh seorang anak kecil buat menggonggong di sekolah, yang kemarin lagi rame banget itu loh. Jadi Lanjut. ya, nah jadi dia apa namanya, karena marah anaknya dicela oleh si anak ini, dia datang ke sekolahannya terus dia meneriaki anak ini disuruh menggonggong. Jadi mungkin kalau nggak salah itu si anaknya ini ngebecandainnya rambut anaknya mirip sama pudel. Nah jadi si bapaknya ini datang marah, si Ivan itu yang lagi rame karena diduga ada kaitannya dengan judol dan sebagainya di Surabaya itu. Habis itu karena peristiwa inilah sebenarnya awalnya, karena perilaku arogannya, jadi netizen biasa kan bertindak mencari-cari tahu, ternyata ada masalah tempat-tempat lain. Nah juga hak mengasuh orang tua dengan bentuk-bentuk yang lain lah, entah menampar, entah memukul. Itu kan sebenarnya kan realita yang mungkin kita hadapi juga zaman dulu, pas zaman kita terutama. Gue setuju dulu kita hadapi, tapi kayak di zaman yang sekarang hal-hal yang kayak menampar kayak gitu udah kayak tabu banget ya. Nah itulah makanya kayak dulu cara orang tua kita ngedidik kita emang dikerasin, bahkan mungkin lebih lama lagi ke zaman lebih dahulu lagi, zamannya mereka lebih dikerasin lagi pakai apa namanya, rotan lah, sendal jepit, gesper lu tau nggak? Tau nggak ya? Kalau gue cukup familiar sih, artinya karena mungkin sono di mana, karena gue juga dari kampung, dari Sumatera Utara, terus mungkin keluarga gue juga masih konservatif. Jadi ya kalau gue sekarang bisa berpikirnya mungkin itulah cara yang dia tahu, karena kan mungkin pola didik zaman dulu kan yang dia tahu bahwa kalau ada seorang anak itu yang melakukan kesalahan, cara tercepat supaya dia tidak mengulangi kan dipukul. Dulu gue cukup variatif lah, ada yang mulai di strap. Dulu strap itu bahasa di kampungnya ya. Di sini juga strap. Ya kan, suruh berdiri, dijemur, disuruh berendam di bak, dikurung di kamar mandi, terus disuruh berdiri angkat kaki, ini banyak. Kayak kalau zaman sekarang itu kayak anaknya bisa ngelapor, habis itu orang tuanya bisa dapat masalah. Nah, tapi kalau menurut lu secara esensial sebenarnya apa seharusnya indikatornya, dan sejauh mana sih orang tua itu dapat dianggap layak untuk mendidik anaknya? Ada nggak sih perilaku pendidik anak itu yang lewat batas menurut gue? Gini ya, kalau namanya lu udah menyakiti seorang anak sampai dia luka-luka, sampai mungkin dia kayak trauma, menurut gue itu udah nggak bagus, apalagi di zaman sekarang ya. Cuman mungkin kalau dilakukan di dalam rumah kan kita nggak tahu. Kalau gue mendingan mendidiknya gitu dibanding terlalu soft juga. Terlalu soft, anak itu bertumbuhnya terlalu soft, terlalu cengeng. Apalagi lu mau kayak gini ya, kalau gue ngeliatnya kalau orang-orang di kampung ngerantau, kalau yang dia di kampung itu dididiknya kuat ya, di tough, waktu dia ngerantau ke Jakarta itu lebih tough jadi. Tapi biasanya yang soft boy itu nggak tahan gitu.
Jangan Karena- sampai kita membesarkan spoiled brat sih ya. Tapi juga di satu sisi itu bukan, menurut gua nggak baik juga, lu pukul, maki, itu traumatis mungkin efek sampingnya nih bisa sampai dia punya isu dengan itu yang berkepanjangan. Bahkan kebanyakan itu sih. Ya bisa juga jadi kok anak perempuan, anak cowok dia jadi daddy issue, nanti dia Iya. cari seorang sosok bapak yang bisa. Kan makanya dibilang Iya, iya. ada istilah childhood scar itu kan, luka masa kecil Aha. tuh banyak bentuk ya. Ada yang mungkin karena perlakuan secara fisik, ada yang karena verbal abuse. Kalau menurut gua sih sebenarnya mukul itu adalah cara paling singkat, mudah, dan gak usaha. Kenapa Jadi gitu? jadi kan gue berpikir kan kalau kita mendidik orang atau mau mengajarkan orang itu kan sebenarnya cara paling idealnya adalah diskusi, ngobrol ya. Katakanlah kalau anak kecil itu kan tetap harus dimulai dengan ngobrol, mencontohkan mungkin. Jadi kalau gue membayangkan gini, gue membayangkan dulu orang tua gue kenapa masih menerapkan sistem mendidik memukul atau menghukum yang melibatkan fisik. Menurut gue selain daripada dia tidak punya pengetahuan atau dia tahu hanya itu caranya dari masa kecilnya, ya memang itu bisa dibilang yang memiliki dampak tercepat, tersingkat, dan langsung. Jadi anak itu jadi bisa langsung ngerti yang dimaksud orang Setidaknya tuanya. kan pada momen itu. Ya, Nah, tapi dia jadi seperti ini nggak sih? Jadi dia melakukan sesuatu nanti ke depannya berdasarkan ketakutan. nah itu artinya kan Bukan ketika ketulusan atau bukan karena dia benar-benar belajar, dia cuma takut, tapi begitu dia tahu tidak ada yang mengawasi, Pengawasan, tidak ya. ada yang akan melakukan dia seperti itu, dia malah jadi lebih liar. Nah, makanya itu menurut gue kenapa tadi gue bilang kalau kekerasan itu cara paling malas dan paling simpel, karena sebenarnya pertama efeknya tidak sempurna, karena jadinya kan seperti yang lu bilang tadi, mungkin ketakutanlah yang membuat orang itu tidak melakukan lagi. Tapi yang kedua ya seharusnya pun kalau mau ada kegiatan fisik yang menjadi hukuman, harusnya kan nggak berdiri sendiri, karena kan kalau orang itu dipukul atau dihukum habis itu nggak dijelaskan konteksnya, kan dia jadi bingung, nggak ngerti, ya kan. Artinya kan di pemahaman dia bahwa dampak dari melakukan perbuatan A adalah dihukum. Dia tidak mengerti bahwa mungkin kenapa tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi- Karena mungkin terlalu singkat, kayak langsung dipukul pak, udah langsung. Nah itu makanya Jadi tadi nggak tahu apa yang dia perbuat, gue salah apa. gue Gue cuma nggak boleh berkesimpulan, aja kayak gini. dulu orang tua gue terutama lah yang gue tahu, yang gue bisa bicara, mungkin mereka ya itu karena merasa dampak tercepatnya kalau gue mungkin dulu melawan, begitu dijewer sedikit, ditempeleng sedikit, jadi nurut, walaupun dalam hati kan mungkin ada yang lain, tapi harus effort memang. Menurut gue sih hukuman itu kan semua manusia itu hidup dengan sistem reward and punishment sampai level umur manapun, betul. ya kan. Bahkan sampai kita tua pun kalau sudah bekerja, kalau kita bekerja dengan Ya, ya. baik dapat ganjaran gaji, kalau kita kan nggak Itu masuk ada kantor, terms-nya harus lu ya. ngapain. Nah, artinya kan sebenarnya sistem reward and punishment itu akan terjadi terus dalam tumbuh kembang Ya, manusia udah- sampai udah kapan selama dari zaman dulu. Di fase manapun. udah identitas Nah, manusia. jadi gitu. menurut gua reward and punishment itu terlebih khusus untuk mendidik anak yang katakanlah masih dalam bentuk mentah ya, belum siap untuk menghadapi kehidupan, belum ngerti apa-apa, memang tetap harus ada reward and punishment. Nah, tinggal kan bentuknya apa. Ini kita dari pandangan orang yang sok ngerti aja ya, belum ngerti sama sekali kan. Gue mau tanya nih, lu waktu dulu apa yang paling parah deh kalau boleh tahu orang tua lu lakuin ke lu? Mungkin kalau parah gue nggak bisa mengidentifikasi, tapi kalau yang paling berkesan, Aha. yang itu bisa gue bilang menjadi bagian dari core memories gue, ada beberapa. Contohnya tadi kayak yang dicabe tadi. Itu dulu gue pernah ngerasain. Jadi tapi dicabe tapi parsial. Jadi Mata. enggak lah kalau mata mah kok gitu mata lu. Kan kita orang Manado, orang Makassar, di rumah pasti ada cabe kan. Nggak ada hubungannya menurut gue dengan mencabe mata sih. Tapi cabe mata lu nakal. Mau lu buat orang cabe. suku mana juga nggak tepat mencabe mata. Jadi kayak oh ya, dulu gitu. Kalau gue dulu mulut sih. Nah ini juga menurut gue tadi kenapa jadi peran fungsi kontrol orang tua dan reward and punishment. Ya dulu gue di sekolah itu ngomong kotor lah, kata ceritanya gitu, ngomong kasar. SD, SMP, SD, TK lagi SD, juga. Kalau SD. sih gue percaya dari ngomong kasar lah di kampung kan, pas gue kelas 1, kelas 2 SD. apa itu? Gue juga dulu lupa kasarnya apa, tapi yang Tapi pasti bahasa kampung. ngomong kasar lah, ngomong inappropriate lah kan. Nah udah gitu, karena gue ketahuan di sekolah, mulut gue dilakban sama guru. Mulut gue dilakban, udah gitu gurunya itu gue lupa deh, oh enggak, udah selesai. Gue pulang ke rumah, gue nangis, gue ngadu ke orang tua gue.
gue bilang mulut gue dilakban gara-gara gue. Kayak disandra aja. Habis itu nyokap gue bukannya dia mendukung gue, tapi malah Mendukung guru itu. dia ke dapur mengulek cabai baru dia taruh ke mulut. Inilah ganjarannya kalau kamu ngomong kasar. Nah, maksud gue gini. Dek. Lu kalau dicabain gimana, Dek? Lu kan gak kuat pedes. Gue nggak pernah. Apa hukuman yang paling menderita? Apa? Yang paling membuat lu Apa? menderita deh? Apa gitu? Nggak ada. Oh, masa lu? Serius. Nggak, berarti Dede beruntung. Kena omel doang, udah omel itu pun nggak sampai Atau dibentak. pernah dikunci Nggak, di tapi- kamar nggak lu? Nggak pernah. Dia ini berarti beruntung. Dia beruntung tidak Tapi pernah anak dikerasin, baik-baik. tapi nggak jadi spoiled brat. Iya betul. Iya Lu kan, juga. kan yang bahaya sebenarnya itu kalau tidak pernah ada hardship dalam hidupnya, Heeh. terus dia bertumbuh jadi Ya, jadi manja. entitled, Jadi jadinya manja. spoiled brat. Tapi dia enggak. Berarti beruntung. Tough guy. Nah, ke poin gua tadi adalah karena dulu menurut gua itu bisa pedang bermata dua tuh tindakan nyokap gua dulu. Artinya gua jadi seperti kehilangan tempat mengadu. Ya kan harusnya kan mungkin Jadi lu ketika takut, kecil gua harapkan gua jadi punya tempat mengadu. Tapi di sisi lain juga mungkin ada dampaknya bahwa nyokap gue ingin mempertegas bahwa larangannya guru itu benar. Nah, tapi kan itu kan menurut gue termasuk momen yang membentuk kepribadian gue sebagai seorang manusia gitu. Menurut gue sih setelah momen itu pasti ada sedikit banyak bertambah ketakutan gue untuk misalkan cerita ke nyokap gue. Lu punya adik? Ada adik Lu punya adik berapa? dua. Tapi semenjak orang tua lu kan pernah nge-treat lu kayak gitu apa? Jauh nggak umurnya adik lu? Ya beda beberapa tahun lah, nggak terlalu. Apa orang tua lu nge-treat adik lu juga sama cara menghukumnya atau udah berubah nih? Karena kan makin Yang pasti Zaman berkembang, kan? berkembang terus kan, karena kan ada peran gue juga jadinya. Artinya kan gue jadi sambil berjalan gue bisa ngasih input bahwasannya treatment yang ini itu lebih baik mungkin A, lebih baik mungkin B. Ini tadi kan kembali ke yang waktu itu gue pernah bilang, keberuntungan gue tuh kalau orang tua gue itu dia mau berpikir terbuka. Selama kita kemas atau kita alaskan dengan latar belakang berpikir yang rasional, Ya. itu bisa diterima. ya emang orang tua zaman itu mereka pemikiran mereka yang paling matters. Jadi ketika Iya. mungkin kita mengatakan sesuatu yang benar di zaman ini, di generasi ini mungkin mereka nggak bisa langsung terima. Kayak lu bilang mesti dikemas benar-benar baru mereka bisa terima. Tough loh. Jadi kalau fine line antara bagaimana kita mau membesarkan seseorang yang penuh cinta kasih, tapi juga tangguh, tapi juga tidak spoiled brat, gimana menurut lu fine line-nya? Karena kan lu pasti punya aspirasi pengen punya anak dong. Ya ini kan? jadi kita untuk kita mendidik. Nah, tapi sebentar, kan lu pasti pengen punya aspirasi mau punya anak. Tapi gue juga tahu kan lu pasti punya aspirasi menjadi orang sukses. Betul. Orang yang secara resource tidak berkekurangan sama sekali. Aha. Nah kan fenomena yang gue perhatikan adalah kalau anak dari seseorang yang sukses itu tantangannya itu untuk memiliki karakter yang tangguh lebih besar, ya kan? Bukan berarti tidak mungkin ya, tapi ketika misalkan lo itu tidak punya masalah dengan resource, yang gue perhatikan akhirnya mungkin bukan gak ada tantangan, tapi hardship yang lo alami itu Tantangannya lebih sedikit. gue nggak berani bilang sedikit lah, karena kan Atau gue nggak juga perlu dia hadapin langsung. setidaknya jenisnya berbeda dengan tantangan yang orang biasa hadapi. Tantangan yang biasa orang hadapi yang membentuk karakter, nah itu kan mungkin tidak seluruhnya terjadi di anak itu yang tantangan dia selama ini itu bukan masalah resource. Nah, artinya kan kasarnya mungkin kita bisa bilang kalau anak orang susah itu punya karakter tangguh dan mantap, itu cukup biasa. Udah pasti. Dan kadang-kadang Banyak itu kan bisa. bagian dari tuntutan, nggak bisa terhindarkan. Karena memang harus keras Untuk lu bisa keluar dari jerat tadi itu Betul. kan. Nah, tapi ketika anak dari seorang yang super kaya itu tetap humble, low profile, tetap dia punya karakter yang tangguh, tidak pandang remeh terhadap orang, ini kan sebenarnya butuh proses. Ya. Iya kan? Nah, menurut lu bagaimana lu strategi lu untuk menemukan fine line ini supaya lu tetap punya penerus yang dia tetap tangguh, hatinya tetap baik, rendah hati, tapi juga dia memiliki semua kelebihan yang lain dari sektor yang lain. Jadi gini bro, orang tuanya mungkin waktu sebelum sukses udah ngerasain yang keras-keras, tapi untuk orang tuanya untuk mendidik anaknya keras pasti dia juga nggak mau. Dia mau kasih hidup yang lebih enak buat anaknya. Menurut gue juga nggak bisa mengungkapkan gimana ya, karena gue nggak pernah seperti itu posisinya. Tapi yang gue tahu orang tuanya nggak mau dia susah, dan gue rasa kalau anak itu nggak perlu di staff gitu ya menurut gue nggak harus. Tapi ada beberapa yang kayak emang dididik dari awal, mungkin dari cara dia menghadapi masalah, gue harus fight,
lu harus fight, lu harus berpikir, lu harus ada yang belajar, nggak yang cuma dibilang udah lu makan tidur aja udah cukup. Tapi kalau gue rasa dia nggak perlu ngerasain yang hal yang terlalu keras, kayak disuruh rangkak atau perang dicambuk atau disuruh ngerantau ke puskesmas yang di ujung puluhan, mati dia karena dia udah terbentuk dengan sesuatu yang enak, bro. Lu kasih yang terlalu parah, lebih parah dari apa yang dia bisa tangani, dia bisa mati, malah akhirnya dia jadi banyak kan. Tapi kalau begitu kan berarti strateginya seharusnya sebelum dia terbentuk menjadi orang yang lemah seperti yang lu bilang tadi, dari awal dong berarti pendidikannya harusnya lu ya orang tua fondasi. dia harus menurut gua paling awal itu ada disiplin waktu, jam tidur, kapan dia makan, tata krama bahasa. Itu kan lu jaga mulut, jaga cara ngomong, itu bagian dari disiplin. Etika berkomunikasi itu kedisiplinan lu juga di sekolah. Mungkin lu harus belajar jam sekian, lu harus selesaikan. Nah itu apa yang dia bangun dari mungkin zaman SD, zaman SMP, SMA, waktu dididik sama orang tuanya, dia bisa bawa ke menjadi kebiasaan yang baik untuk dia ke depannya. Mungkin dia nggak perlu ngerasain yang siksa-siksa, ditampol, maksud gue kasarnya gitu ya, ditonjok atau dijokokin. Tapi untuk hal-hal yang dia hadapi di depan, dia bisa disiplin dan dia udah siap dengan dia punya mentalitas kedisiplinannya. Itu menurut gua disiplin dan konsistensi penting sih, betul untuk dilatih orang dari tapi kecil. Kan ada juga nih orang tua yang udah anak gua manjain aja, udah deh biarin, aduh jangan capek-capek, udah kamu nilainya berapa, itu kurang bagus, gua temukan juga di sekitar gua sih. Udah nggak apa-apa. Tapi kan ini anak karena terlalu sering dibilang nggak apa-apa, akhirnya dia jadi kayak ya udahlah, kalau gua dapat jelek apa kok, gue kerja nggak bagus nggak apa-apa, kan ada orang tua gue. Nah itu juga nggak bagus, itu tahu spoil. Kalau dari sisi lu, kalau gue sih yang paling penting gini, gue membayangkan ya, menurut gue itu pada hakikatnya orang tua itu cuma 2 tugas utamanya kepada anak, yaitu menyayangi, yang kedua memberikan fondasi. Ya kan, kalau menyayanginya udahlah, kita udah nggak usah berbicara kan, itu bahkan dianggap kasih yang sangat sempurna lah kalau dari orang tua kepada anak. Nah, bentuk keduanya menurut gua untuk memberikan fondasi. Memberikan fondasi ini menurut gua formatnya sama seperti yang lu bilang tadi, bahwa tujuannya itu adalah supaya dia siap untuk menghadapi apa yang ada di kemudian hari gitu. Dan fondasi ini yang paling penting itu yang sifatnya intangible menurut gua, seperti karakter, disiplin, bisa konsisten. Dan kalau yang ketiga buat gue tuh pengen punya keturunan ataupun orang-orang terdekat di sekitar tuh yang terbiasa untuk menerapkan self-imposed hardship di dalam hidupnya. Artinya tantangan yang ditetapkan sendiri. Jadi kalau mau dapetin sesuatu, you need to work for it gitu ya. Jadi menurut gua orang yang bisa rutin itu melakukan hal yang sulit, bahkan dia tahu kalau itu sulit, tapi dia tahu kalau itu dia perlu lakukan, akhirnya dia tetap paksa dirinya. Menurut gue itu harus dilatih, dan itu adalah fondasi yang gue bilang tadi. Karena menghadapi medan seperti apapun, kalau orang itu bisa disiplin, konsisten, dan memaksa dirinya untuk melakukan hal yang sulit, menurut gue itu sudah fondasi yang sangat bagus. Karena nanti itu pasti turunannya ke yang lain, kayak misalkan pengambilan keputusan, kebijaksanaan, itu semua kan pasti yang kita harapkan. Kita mempersenjatai anak itu kan dengan filter yang bagus kan. Biasanya nih bro, ada orang tua yang sudah terlanjur mendidik anaknya sampai di sekian umurnya itu, yang anaknya udah terbiasa dimanjain. Ada. Tapi orang tuanya ini realize, aduh kayaknya gue salah mendidik dia, dan dia mau mencoba mengubah anak ini untuk menjadi disiplin. Tapi itu pasti gak gampang. Menurut lu metode kayak gimana itu untuk ngubah-ngubahkan kayak gitu? Apa lu pernah juga ngerasain kayak gitu? Di sekitar gua sangat banyak yang seperti itu. Metode paling gampangnya masukin sekolah asrama. Di sekitar gua banyak, karena kan teman-temanku banyak sekolah asrama. Dan kan gua juga dulu sekolah asrama. Jadi itu nggak bisa dipungkiri kenapa dulu sempat, bahkan sampai sekarang ya, kenapa sekolah asrama itu pasarnya terus ada dan meningkat. Itu karena memang solusi dari yang lu bilang tadi, salah satunya. Kalau orang tua itu merasa bahwa ini kayaknya anak gue sudah offside nih masalah kedisiplinan, atau sudah overweight ya, karena itu makanya paling gampang masukin sekolah asrama. Mungkin kalau versi agamanya itu ada madrasah ya kan, tapi kalau yang nasional itu ya sekolah asrama, boarding school lah, seperti Tarnus yang paling terkenal dan lain-lain. Menurut gue itu bisa dibilang bukan
cara yang pasti berhasil, tapi banyak berhasil. Ya ini jadi gini, karena mungkin dia orang tuanya bisa nyoba disiplinin ke dia, tapi dia anak ini ngerasa ya orang tua gue pasti nggak bakal jahat-jahat sama gue. Faktornya banyak sekali. Ada yang nggak tega. Iya, Dulu nggak kalau tega. gue lihat Dia tahu, teman-teman gue itu anak kayak itu gitu. anak itu biasanya manfaatin Ya. nyokap gue bokap gue setega apa sih sama gue, dia udah tahu batasannya. Pasti kalau gue gini gue minta jalan keluar dikasih kok, Betul. gue udah nangis atau gue mohon-mohon dikasih. Tapi mungkin kayak gue bilang, begitu dia ditaruh dia sama atau dididik oleh orang lain, dia belajar ada namanya kayak lebih, dia karena lebih sungkan kali ya, jatuhnya bukan takut karena dia sungkan. Kalau dulu sih kalau gue lebih ke nggak ada pilihan. Iya, kalau nggak ada pilihan Iya. lebih bagus lagi. Jadi Karena mau nggak kan- mau dia nurut. Kalau nggak lu nggak dapat nilai bagus atau nggak lu nggak. Lu Bahkan report kalau- lu bakal jelek. Bahkan kalau sekolah asrama gue suruh push up. Nah jadi kan Itu sekolah sama. sekolah asrama kayak gitulah pokoknya. Nah, Tuh. Kenapa push up? Push up. ya kan ada elemen-elemen inilah, ada elemen-elemen bela negaranya, ada elemen-elemen pelatihan Oh. fisiknya. Oh gitu. Jadi Jenis emang sekolah asrama yang seperti itulah. emang dibikin kayak begitu ya. Ada elemen itulah pokoknya. Hukuman paling parah atau apalah namanya, strap yang paling parah dari tempat asrama. Wah, kalau sekolah asrama gue sih dulu sepertinya hampir ada semua ya. Pas Hampir. zaman gue dulu Ya hampir udah ada sebutin semua. lah salah satu yang paling kayak yang membekas di core memory lo, yang mungkin bikin lo kayak Kalau yang latihan fisik sangat banyak. Misalkan dulu gue pernah tuh disuruh lari muterin sekolah dari mulai jam 7 sampai Jumatan. Misalnya ini waktu lu SMA. SMA oke. Ya. Pokoknya asrama lah. Nah, tapi kalau yang colongan-colongan guru-gurunya itu masih mau nempeleng-nempeleng dikit ada juga. Tapi gue gini, oh, jadi lu punya background nih, pernah di asrama. Pernah Ini gue kan di ngomong asrama. disiplin. Nah, gue ngeliat posting Instagram lu yang 10 tahun perbedaannya, 2024. Nah, kalau itu kan tuh. masa Iya, jahiliyah. enggak. Cuman maksud gue bukan masalah ketika lu 2014 ya, tapi untuk lu kembali ke form seperti sekarang, untuk ujian sekarang itu kan butuh disiplin. Mungkin karena lu biasa di asrama gitu, lu jadi disiplin dari badan lu gede sampai lu jadi gede tapi lebih kekeh. Iya, jadi modal Untuk menjaganya disiplinnya susah, bro, modal disiplin itu. disiplinnya ada. Heeh. Sudah pernah diinstal lah softwarenya Iya, di dalam benar. hati gua. Heeh. Tapi nah, yang uniknya kalau buat gua ini dulu, karena mungkin gua dulu masuk sekolah asramanya itu nggak pakai hati, Ah, jadi nggak gua hidupi dengan utuh lah. Artinya tidak semua manfaat terbaik dari sekolah asrama itu gue serap dengan maksimal. Akhirnya gue setelah keluar dari asrama banyak keenakan satu, kedua banyak value-value yang sebenarnya mungkin bagus kalau gue pertahankan, jadinya tidak gue pertahankan. Nah, tapi yang bisa ditarik positif dari itu adalah karena tadi sudah pernah terpasang dulu, ketika gue sampai di fase bahwasannya gue merasa ini disiplin perlu lagi nih gue tegakkan nih, konsisten perlu lagi nih, gue jadi nggak dari nol starting pointnya. ya karena lu udah dibekali dengan Iya, itu, karena jadi kan lu gua- mau melakukan ini maksudnya sulit tapi lu bisa konsisten. Iya. Nah, makanya tadi gue bilang asrama itu memang nggak bisa dipungkiri menjadi tempat di mana lu bisa belajar menjadi manusia yang dewasa. Karena terutama kalau kayak sekolah asrama gue itu ada siswa dari mulai Sabang sampai Merauke, Oke. ya kan? Latar belakang dari semua jenis manusia ada. Udah gitu jenis pendidikannya juga Beda-beda variatif, ya, beda-beda. Nah, gue yakin dan percaya sekolah asrama itu memang sebenarnya tempat di mana lu pasti bisa belajar disiplin dengan baik, pasti. Nah, masalah berapa persen yang lu bawa pergi, Nah, itu lagi berapa cerita. persen yang lu tinggal, berapa yang lu lupa, atau bahkan mungkin di spektrum lainnya berapa persen yang menjadi kepahitan dengan kehidupan seperti ini. Ada yang kayak gitu soalnya, Pak. Iya. 3 tahun dia hidup dengan penuh disiplin, semuanya diatur, begitu dia keluar asrama langsung liarnya minta ampun, ugal-ugalan. Tapi gue setuju. Jadi gini, gue mungkin gak sekolah ya dulu. Gue waktu gue sempat ke Amerika sendiri berapa bulan, hampir ya pokoknya berapa bulan lama. Dan karena gue tiap hari di sini biasa sama orang tua, tinggal di orang tua. Nah, gue di sana gue boarding, jatuhnya ke asrama Ya. juga. Tapi tenis nih ceritanya. Oke. Nah, di sana itu emang untuk masalah latihan kita jadi disiplin, berangkatnya barengan, jam berapa harus Ya. berangkat bareng, udah harus bangun jam berapa. Cuma ada satu hal yang gue seneng banget, freedom. Karena orang tua gue itu kan lumayan religius ya, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Nah, waktu gue di sana justru di dalam asrama itu gue belajar banyak hal yang Tentang kemerdekaan tentang kemerdekaan, dan itu yang wild, hakiki ya. dan itu wild, dan Ya, itu menyenangkan. Oke. Terutama perempuan ataupun hal-hal yang aneh, gue bisa berkata kasar sesuka gue, fuck anjing bitch,
ngetot dalam bahasa Inggris atau belakang karena yang kayak gue bilang variatif, ada orang Rusia, orang Thailand. Gue bahkan belajar bahasa kotaknya dia. Mereka kayak suka pria, dumamai, I hear, kayak gitu lah, piut apa ya. Nah di situ juga, tapi gue belajar banyak karena gue bilang kebebasan. Ada dampak negatifnya, gue belajar hal-hal yang negatif. Gue mulai melakukan Kebablasan. kebablasan. Walaupun mungkin bandelnya bukan yang bandel gimana ya, bandel anak muda lah yang masih wajar. Cuman begitu gue pulang, nyokap gue kan, ini anak anjing berubah banget gitu. Kok menjadi kebarat-baratan ya? Iya jadi kebarat-baratan. Pulang kok di koper. Kebarat-baratan. Iya, gue pulang di koper kok ada satu box kondom. Gue ketahuan, gue colong itu gue colong dari supermarket karena gue malu beli. Gue colong, gue taruh di koper. Itu di Amerika gue colong sampai ke Jakarta. Jadi kriminal ya? Sorry. Iya. Sampai ke Jakarta. Nyokap gue lagi tidur, jet lag, dia buka ada. By the way gue nggak totally nyolong, jadi gue beli tas, gue masukin di dalam tasnya, gue bayar kondomnya. Half step lah, half step. Itu negatifnya tuh banyak kayak gitu. Nah gue mau tanya, ketika dia sama kan ada positif kayak disiplinnya, ya. Tapi hal apa aja mungkin yang pernah lu hadepin atau biasanya apa sih hal-hal offside-nya dari asrama ke sekolah, di sekolah? Kalau gue kan di tenis nih, anak-anaknya bajingan loh. Gue nggak tahu di sekolah, karena gue nggak tahu. Kalau di sekolah gua sih, selama di sekolah sih nggak ada ya, karena kan sangat ketat. Tapi ini apa, all boys? Dipisah kan, ada asrama perempuan, ada asrama laki-laki. Cuman kalau menurut gua secara umum, yang namanya orang itu tinggalnya dikekang, ketika dia mendapatkan aroma kebebasan, dia mendengar sangka kala kebebasan, nah itu biasanya memang, kalau memang dia karakternya adalah orang yang benar-benar merdeka ya, itu karena sudah lama dipendam, biasanya yang keluar itu dia versinya lebih liar, itu aja. Jadi mungkin kalau orang udah lama nggak minum air putih, tiba-tiba ketemu danau nyebur gitu ya. Nah jadi kebanyakan gue liat trennya di sana. Kalau di dalam sekolah gue sendiri sih nggak, ya aman, karena kan pengawasan sangat ketat, terus seluruhnya rapi lah dengan bagus, boarding school yang bagus lah. Nah tapi gue perhatikan setelah keluarnya atau di sela-sela keluarnya itulah ada perangai-perangai orang yang sepertinya kelihatan masuk sekolah asramanya dipaksa orang tua. Salah satunya, nah kalau gue itu gini, kalau gue tuh dulu kepahitan dipaksanya itu nggak lama. Jadi kepahitannya ada, tapi mungkin gue you learn with time. Gue cepat bisa beradaptasi bahwasannya gue harus strive di lingkungan ini. Gue udah taruh di sini, jadi waktu itu gue cepat berkesimpulan ya gue harus make something out of this lah gitu. Nah tapi maksud gue yang menjadi bahaya itu ketika jadi resentment, menjadi kepahitan itu yang kayak jadinya kan kalau dia di asrama nggak pernah bisa, misalkan ya, nggak pernah bisa merokok, tiba-tiba kalau udah keluar jadi merokok terus. Nah kadang-kadang di situ, jadi makanya tadi gue bilang sebagai tempat untuk mencari pasti ada, ibarat kata kalau kolam pasti ada ikannya di situ. Jadi kalau mau disiplin, asrama tuh pasti jadi solusi. Tapi apakah keluar dari asrama ada yang masih sangat tidak disiplin? Itu karena orangnya nggak mau. Itu kembali ke kita kan. Makanya tadi gue bilang yang paling penting itu dipersenjatai, itu tadi persistensi, konsistensi, disiplin. Karena dalam hidup ini kan yang kita bisa kontrol cuma effort kita ya. Artinya gue kan seperti yang lu bilang tadi kan, gue orang yang sudah menjalani kehidupan di mana gue melihat bahwa effort matters. Ya kan, gue sudah membuktikan pada diri gue sendiri bahwa kalau lu mau kerja keras, konsistensi itu pasti ada hasilnya. Mungkin dari body transformation lah kalau gue gitu. Iya, body transformation lu gila. Nah setidaknya kan ini sudah easy, sudah menjadi pengetahuan di hati gue lah, bahwasannya gue sudah tahu kerja keras itu matters, bahwa hasil itu akan lebih sering linear dengan usaha gitu. Jadi minimal kita bisa punya determinasi buat itu. Itu sih. Iya. Disiplin lah. Tapi gue nggak kebayang sih kalau sampai orang tua yang sejahat tadi yang gue bilang itu ya, karena kan apa ya? Tapi pasti ada yang lebih jahat, tapi lebih baik digituin daripada lu dicabulin. Dek, gue boleh minta tolong nggak lemparin itu ayah gue. Kalau yang dicabulin menurut gue kita udah nggak usah bilang dia orang tua lah. Menurut gue tuh memang kebetulan setan yang dikemas pakai baju orang tua aja. Ya tapi gini, biasanya nih sambil gue minum nih, panas banget bro. Gila. Sorry. Orang tua. Nah sering banget nih, kan tadi ada yang dihukum sama orang tua, ada yang dicabulin. Biasanya korban-korban yang dicabulin sama orang tua atau orang tua tirinya itu dia grow up-nya juga jadi sedikit liar.
dan banyak banget yang akhirnya emang mereka kayak bener-bener mendalami apa kayak dia pernah dicabuin, akhirnya dia udah pas gede dia akhirnya karena udah terbiasa dengan itu dia mencari uang dengan cara seperti itu. Menurut lu ya, gue mau nanya aja nih, hal-hal kayak gini tuh selalu pasti nggak sih, atau ada nggak di lingkungan lu banyak orang-orang gini? Jadi mungkin dia dari keluarga yang terdidik bagus, dari lingkungan yang bagus, tapi dia pernah dicabuin sama orang tuanya, kakaknya, sepupunya, Orang dekat lah ya. orang dekatnya. Abis itu dia grow up, dia dulu benci itu kan jadi kayak ada kebenciannya dia, tapi dia malah menikmati itu bro. Dia jadi kayak mencari uang atau mencari kesenangan dari hal-hal seperti itu. Yang pasti gini, yang namanya luka masa kecil Uh-huh. atau childhood scar itu di sekitar gua ada banyak sekali contohnya yang gua sudah observasi lah. Dan menurut gua childhood scar yang disebabkan oleh orang tua itu adalah yang paling berat dari yang gue lihat di sekitar gue ya. Karena hampir semua perempuan-perempuan yang kesepian itu gue lihat punya banyak histori daddy issue. Nggak semua, tapi gini, kan yang namanya dalam statistik itu pasti ada namanya keanehan, pasti ada yang namanya margin of error gitu ya. Jadi gue yakin nggak semua, tapi trennya terbukti bahwa barang siapa yang memiliki luka masa kecil terutama disebabkan oleh orang terdekatnya, itu linear dia trennya itu pasti menimbulkan perilaku yang aneh, menyimpang antara itu jadi ekspresi seksualnya yang aneh, misalkan contohnya eksibisionis, entah itu dia jadi misalkan quote and quote menjajakan dirinya, entah itu dia jadi mendapatkan kesenangan dari kegiatan seksual yang aneh, atau jadi mencari afirmasi kepada lawan jenis yang lebih tua. Oh ya, itu ya kan. Nah, sih. menurut gua jadinya yang namanya semua childhood scar itu pasti kesana, dan itu sangat-sangat kasihan lah gua ngeliat. Ngomongin yang tadi kita bilang, yang lu tadi sempat nyangkut di gua, yang masih terbayang waktu lu bilang dia mencari lawan jenis yang lebih tua, jauh lebih tua. Nah, dulunya gua kira ini ada di orang-orang, di wanita-wanita yang emang dia mungkin nggak punya sosok ayah di rumah, benar-benar nggak punya sosok ayah, atau dijahatin ayah, atau sosok ayahnya benar-benar nggak ada. Nah, atau latar belakangnya mungkin karena dia bukan keluarga yang terdidik, bukan keluarga yang dari keluarga yang baik-baik. Tapi ternyata kesini yang gua tahu itu, gua terkejut sebenarnya, ada juga ternyata berduit, pintar, tapi masih melakukan itu. Masih muda tapi dia sama yang jauh lebih tua. Nah, gue tuh sebenarnya masih nggak ngerti kenapa bisa begitu. Lu mungkin ada idea nggak kenapa mereka ya? Coba lu pikir. Karena gini mereka diajarin bener sama orang tuanya lengkap, orang tuanya baik-baik aja, tapi mereka mau sama jauh orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua itu kan nggak single bro. Misalkan yang udah berkeluarga, lu udah pintar itu nggak usah keluarga orang gitu, walaupun nggak secara langsung. Kalau analisis sotoy gue sih, sotoy lu aja nggak apa-apa, gue juga sotoy. Itu pasti nggak pasti sih, artinya gini, mungkin aja seleranya memang yang lebih tua. Itu kan mungkin aja. Itu kita coba lihat skenario yang paling ringan lah, skenario yang tanpa konspirasi. Mungkin kan preferensinya yang lebih tua aja. Tapi apa kurangnya sih laki-laki yang sedikit mungkin lebih tua, atau yang single, nah, atau makanya yang lebih ganteng itu banyak banget bro. Kalau gua kan lebih kaya mungkin. Kalau gua kan semakin tua ini kan semakin melihat segala sesuatu dari spektrum ya. Artinya kan banyak spektrumnya. Nah, kalau yang kayak lu bilang tadi itu menurut gua spektrumnya banyak. Kalau spesifik dia misalkan hanya mau yang sudah beristri, itu menurut gua pasti sakit. Karena kan kalau memang spesifik bukan hanya lebih tua, tapi harus beristri, artinya kan ini orang memang suka berkompetisi mungkin. Iya kan? Iya, maksud gua come on man, lu pintar, tapi lu tahu ini kan hal nggak baik beristri. Lu mau nggak kalau bapak lu digituin? Tapi maksud gua kalau memang sebatas kriterianya hanya lebih tua dan berduit, menurut gua itu jauh lebih banyak posibilitasnya. Tapi kenapa mesti yang seperti itu? Nah, tapi kalau lebih spesifik lagi, lebih tua, berduit dan punya istri, nah menurut gua itu udah sakit aja. Memang dia entah orangnya sakit secara psikologi, atau mungkin merasa kan ya kompetitor gue cuma satu, jadi cuma istrinya doang. Ngomongin tantangan, tapi juga banyak loh yang mungkin dia nggak punya isu apa-apa, dia perempuan biasa gitu, mungkin dia sama orang yang dia senang sama orang yang sumuk dia, tapi selalu end up sama orang yang lebih suka dan tertarik, bahkan pacaran atau berhubungan dengan orang yang sudah berpasangan. Bukan cuma berpasangan, beranak. Itu emang udah kurang, ada gua
Ada lu maksud gue kalau miskin sama Iya, single, iya. emang kurang apa? Kalau dibilang dia lebih tajir juga enggak. Kan kalau yang tadi kita bilang mungkin dia ada isu apa yang ini enggak? Apa? Coba kita petakan daya tarik. Kan bisa dibilang biasanya kan ada anekdot karismanya bapak-bapak muda gitu. Mungkin bapak-bapaknya punya karisma kali ya, gue nggak tahu juga sih. Ya, let's say bukan bapak-bapak deh seumur. Kayak lu sama kayak seumur kita. Ini cewek seumur kita. Tapi ada kita mungkin bisa aja kita lebih berduit atau lebih beken, tapi dia suka sama cowok itu, bahkan menjalin hubungan sama cowok itu, tapi cowok itu udah beristri. Intinya menurut beranak. gue men, kalau sebatas kriteria dari takaran fisik, usia atau kesejahteraan, itu bisa aja masalah preferensi, masalah tipe. Tapi kalau dia udah spesifik harus yang udah berkeluarga, masalah status, Sakit. itu udah sakit sih kalau gue. Karena nggak terbayang hal lain yang bisa menjadi stimulus buat itu selain daripada sakit. Apa gitu loh? Lu seneng lihat orang menderita, lu seneng lihat keluarga orang. Iya, kan maksud pasti gue enggak kan? gila lu sama lu, you pintar, you sekolah pendidik bagus, lu pasti ngerti dong lu bakal ngerusakin keluarga orang. Iya kan? Ya gue cuma nggak ngerti aja. Kalau menurut gue sih masalah preferensi itu nggak ada masalah selama lu tidak membuat orang lain rugi sih. Ya, ini kan? kan dia rugi banyak. Ya, Dia itu. gini, dia merugikan orang yang di sana. Nah, dia tidak merasa rugi, padahal dia sangat rugi. Kalau menurut gue yang paling kasihan yang keluarganya yang laki-lakinya itu Iya. kan. Artinya mungkin mereka nggak ada bayangan yang seperti ini akan menimpa mereka. Ya kacau lah, jangan sampai lah. Jangan sampai, cuman kebanyakan pasti, makanya kalau perempuan terutama gue perhatikan di sekitar gue itu. Sangat penting sih kehadiran bapak itu untuk perempuan. Sangat penting. Jadi buat teman-teman yang udah punya anak perempuan, tolong diperhatikan. Gue juga sebagai pengingat nanti kalau punya anak perempuan. Kita lihat video ini lagi, lu ingetin Iya, yang jadi nonton. menjadi pengingat karena nggak tahu ya, mungkin karena perempuan itu terlatih secara peradaban, mungkin terlatih mereka banyak itu mengandalkan emosi Oh, ini gua ya kan, setuju. sehingga mungkin secara emosional lebih gampang termanipulasi. Betul. Mungkin kali gue nggak tahu karena mungkin mereka itu banyak menggunakan instingnya itu adalah emosi kan. Kalau laki-laki itu kebanyakan instingnya pakai logika. Ini bukan berarti kalau perempuan nggak bisa pakai logika ya, jangan seperti itu pemahamannya. Artinya mana yang lebih banyak dituntut oleh dunia digunakan. Kalau laki-laki kan lebih banyak dituntut menggunakan logika. Kalau perempuan sepertinya kan lebih banyak dituntut itu menggunakan emosional lah. Gue nggak tahu lah ya. Ini tapi gue pernah dikasih tahu sama orang, atau mungkin gue lupa, gue lihat di mana kalau perempuan itu lebih gampang main hatinya. Kalau dia udah main hati, segala macam dia bisa tinggalin. Kalau cowok tuh kayak misalkan selingkuh atau apa tuh kayak ya elah gue cuma mau giniin lu doang, gue bisa langsung cabut gitu. Dia logik. Tapi kalau perempuan begitu, let's say dia jatuh cinta sama seseorang, dia bisa ninggalin yang lain, dia bisa korbanin. Makanya sering banget kita dengar kok kasus ini, kalau lihat dengar di berita mungkin apa, dia bisa bunuh, perempuan bisa bunuh anak-anaknya sendiri demi untuk laki-laki lain. Sering banget tuh, sering banget. Kalau cowok hampir nggak pernah kasus kayak gitu. lebih sering cabut cowoknya. Nggak bisa cabut aja cowoknya. Kalau cewek tuh dia bisa bunuh keluarganya, cucut, abis itu dia tinggalin demi sama laki-laki lain. Itu menurut tuh benar nggak? Atau di lingkungan lu ada yang seperti itu? Di lingkungan gue enggak, cuman kalau berita yang pernah gue baca ada beberapa yang pernah gue lihat sih ya. Cuman kalau yang pernah gue lihat itu ada beberapa itu yang mungkin karena sangat attach dengan pasangannya, sehingga dia karena udah misalkan dalam kurun waktu tertentu lama bergantung pada suaminya, sehingga yang lain tuh menjadi sekunder. Atau mungkin ada yang dimanipulasi secara emosional gitu kan. Ada cowok-cowok yang pintar tahu dia tombol mana yang harus ditekan dari seorang perempuan Manipulasi tuh. secara emosional Ya, itu paling benar manipulasi, sih. gaslighting Ya gitu. tapi benar-benar kalau nggak gimana juga nih cewek yang lagi single, cantik, muda mau sama mereka yang udah beristri, bersuami, berkeluarga gitu. Gimana caranya mereka mau kalau nggak dimanfaatkan? Memanfaatkan jam terbang Sama si cowok bajingan ini juga pasti kayak kita cowok gitu paling ya udah, kalau entar gue udah nggak sama lu, ya gue tinggal cabut aja. Cewek ini pasti tersiksa banget biasanya. Tapi kan biasanya itu pasti di dalamnya itu terkandung harapan bahwa akan ada sesuatu yang serius di ujung ini kan, biasanya gitu come kan. on, kita cowok, kita banyak bullshit. Kadang-kadang kan yang banyak meretakan rumah tangga itu gue lihat ketika selir mau menjadi permaisuri. Betul. Iya kan, jadi gue perhatiin itu gitu tuh. Banyak gue perhatiin sekitar gue yang ketika masing-masing memainkan perannya dengan elok ya. Ketika permaisuri tetap menjadi permaisuri, ketika selir menjadi selir, ketika ratu menjadi ratu. Awet.
awet sampai ujung ke ujung, sampai ujung dunia gitu, sampai beranak pinak. Jadi ketika para pihak ini memainkan perannya dengan apik. Nah, tapi ketika sudah mulai ada mencoba untuk mengambil peran satu dengan yang lain, ketika mau ada perubahan status, disinilah biasanya mulai keruh tuh air. Ya, mulai keruh. Upaya-upaya untuk membuat terjadi goncangan-goncangan. Nah, jadi kan disitulah. Jadi ini bukanlah saran ataupun bukanlah pandangan bagaimana seharusnya kita bersikap, ya enggak, kami sama-sama orang nggak tahu apa-apa. Tapi observasi kami adalah ketika peran-peran tersebut secara elok memainkan posisinya masing-masing, cenderung keberhasilannya cukup tinggi. Ya udah, kalau lu selir ya udah, lu selir aja ya. Kalau jadi selir, Ya udah, selir aja, nggak usah semoga maksa. terus betah mau jadi selir. Atau Iya. kalau mau jadi ratu atau mau jadi permasyuri di kerajaan lain, Nah, jangan di kerajaan yang ini. iya, Kasihan jangan ratu kerajaan yang udah ada. Ratunya udah lagi. Iya. Lagian Kaja, namanya Kaja itu sesuka jidat dia aja, dia bisa mengatakan sesuatu yang indah ke lu cuma demi kepuasan dia di saat ini. Iya, betul. Setelah itu kalau dia mau cabut, ya dia cabut. Lu cuma selir. Mainkan peran dengan apik. Itu Mainkan. kuncinya. Gue salut sih sama cewek-cewek yang mainin perannya apik itu. Sama mungkin mereka, cewek ini permaisuri dan ratunya mereka udah saling tahu, tapi mereka bermain dengan apik aja, itu awet. Ya, Selama komunikasi tetap hangat, ya. komunikasi penting sih. Di sekitar gua ada beberapa gue liat yang seperti itu, yang komunikasinya cukup apik. Gue gak enak. Kan paling ada yang ini, ada yang pura-pura nggak tahu, ya kan, ada levelnya yang pura-pura nggak tahu, ada yang levelnya yang udah kalau ketemu udah say hi, iya kan, ada yang udah liburan bareng. Wow. Nah, ini kalau fenomena di sekitar gua ada 3 ini jenisnya gue lihat, yang dinamika peran ya antara ratu dengan permaisuri atau selir. Teman-teman yang mana nanti silahkan di kolom komentar. Asik. Ya, tapi yang keren tuh gini, biasanya udah saling tahu call-nya. Jadi biasanya si selir kalau udah tahu si ratu atau permaisuri mau datang, dia nggak datang. Itu keren loh, kayak dan itu banyak di lingkungan kita Dan juga. sebenarnya gini sih, nggak bisa kita pungkiri bahwa semakin tidak tabu membicarakan tentang konsep selir permaisuri ini semenjak Bang Hotman populer. Oh, Semenjak Hotman. Bang Hotman populer di Instagram menjadi ikon, dialah yang menjadi representasi suara-suara kecil banyak laki-laki di Indonesia, bahwasannya hampir semua laki-laki itu mau kayak Bang Hotman. Artinya rumah utuh, dompet utuh, kehidupan di luar rumah utuh. Sepertinya kan seperti itu. Tapi gini juga bro, banyak masalahnya, problemnya dia punya selir, udah punya ratu, pengen permaisuri juga, Iya. tapi pengen punya selir, tapi dompetnya nggak sanggup. Nah, ini kebetulan si Bang Hotman sering banget nih ngebahas ini, membahas Iya nggak? tentang ini secara sarkas Iya nggak? di postingannya. Iya. Kayak gini berat bro. Jadi Berat syarat banget. mutlak kalau lu pengen padat karya, Eh. dalam hal ini menambah peran bukan hanya ratu tapi ada selir, ada permaisuri, syarat mutlaknya adalah kamu punya sumber daya yang cukup. Nah itu gue punya sumber daya. Iya, punya sumber daya yang cukup. Kalau belum jangan deh bro. Jangan bro. tahu diri. Kami berdua sama-sama tidak punya sumber daya yang cukup. Betul. Makanya kami tidak punya selir. Betul. Makanya. Jadi kami tahu Tapi diri. kok kita punya cukup? Tetap tidak. Tidak. Tetap hanya satu. Betul. Satu. Iya. Kita pendiriannya bagus. Kita gentleman. Tapi kalau menurut lu, misalkan kayak di Perancis. Kayak di Perancis itu kan mungkin yang gue tonton dari film Emily in Paris kali ya. Di Emily in Paris itu kan kayak ada dinamika pasangan yang pasangan Lu nonton? pernah nemenin cewek gue nonton. Kan ada dinamika pasangan di mana pasangan utamanya itu tahu bahwa si pasangannya ini punya pacar. Jadi dikasih blessings, dikasih izin lah. Jadi ternyata kalau di negara seperti Perancis itu mereka lebih bagus lu ngomong. Jadi boleh lu untuk menambah jumlah personil, tapi lu harus terbuka gitu. Nah, kalau menurut lu kita kesampingkan lah masalah hal yang tabu menurut agama dan budaya. Ya, Sebenarnya kalau dalam kondisi di mana pasangan seperti itu ya, terlebih khusus kalau laki-lakinya masih punya kebutuhan biologis, tapi perempuannya itu sudah tidak lagi dalam kapasitas biologis atau mungkin sudah masuk menopause, apakah kesepakatan memiliki selir itu sebenarnya cukup fair untuk dibahas? Nah, kok gue nggak mau. Lu nggak Gue mau? nggak mau gini ya. Gue punya rasa yang gak enak dong kayak gitu. Tapi emang gimana ya, mungkin kayak gue juga nggak mau digituin yang pasti. Jadi kayak gue nggak mau, gue ada namanya perasaan ya. Gak bisa ngomong kan kalau masalah yang namanya hubungan itu intimasi lu berdua, masa bertiga berempat.
Masa mesti ada yang join? Masa pasangan lu mesti bagikan ke orang lain? Ya no bro. Cuma gini aja, kalau lu emang istri lu, pasangan lu nggak bisa ngemenuhin lu punya apa ya kebutuhan, ya udah lu nyantai aja lah gitu aja. Tapi nggak usah bilang-bilang ngapain itu menurut gua jangka panjangnya bakal buruk loh bro. Lu bakal hidup di lingkaran yang kayak gitu-gitu aja, lu nggak belajar komitmen, nggak belajar banyak hal. No. Oh, jadi solusi lu tetap jajan, mending lu jajan tetap gitu. jajan. Kalau gua sih tapi waktu itu mending lu jajan gitu. Tetap beli sate kambing ya. Kenapa nggak bisa lu memuaskan dia? Ya udah, emang gue juga puasin dia. Belum tentu sama-sama tidak memuaskan, ya udah hidup sama itu. Kan kalian pasangan, komit lah. Kalau enggak, selama lu belum nikah, cabut, cari yang bisa puasin lu, gitu aja. Ngapain ada orang ketiga lagi? Kan kalau di Indonesia tuh yang gue tahu syarat berpoligami itu harus bisa adil ya. Gue sih nggak kebayang sih, karena gue kayaknya sama satu aja belum tentu bisa adil. Iya, kalau gue ya. Gila aja kalau ya gue gini ya, gue mungkin itu ada unsur agama budaya, tapi menurut gue itu nggak ideal. Ya udah satu-satu aja. Kalau nggak ya udah lu nggak usah pacaran. Kan gampang sekarang cari lawan main. Buka aplikasi warna kuning yang ngebah itu udah lu dapat. Apa susahnya? Nggak usah pacaran. Dan nggak ada komitmen kan, lu nggak keluarin duit harian, nggak keluarin waktu bahkan, lu tinggal cuma pergi sekali jajanin bobo udah beres. Ya toh? Pola pikir om banget Ya ya. iya sekarang. Mendingan kayak gitu, ngapain lu mau ya kalau kita mau udah bicara sama dia pragmatis ya kayak gitulah ya. Ya karena gini, lu misalkan sama orang yang udah nggak bisa bareng lagi, lu paksain bareng. Tapi gini ya, sebelum kita ngomong sebelum nikah ya, sebelum ada komitmen itu, karena komitmen itu menikah kan lain lagi. Ya ujung-ujungnya nggak bagus. Pasti bro. Ya gue jamin. Tapi kalau udah nikah ya, menurut gue itu udah tanggung jawab lu berdua sebagai pasangan untuk komit di ups and downs-nya. Kalau enggak ya cerai gitu. Itu aja kalau gue. Kalau misalkan nih Ci, lu udah ngelamar cewek lu, ya, lu udah ngelamar nih, oke. Lu rencana, katakanlah lu ngelamar sekarang nih bulan November, lu rencana kawin bulan Juli tahun depan. Ya. Di bulan Maret Lu udah ngelamar? enggak, lu misalnya lu. Nah, di bulan Maret ketahuan bahwa istri lu tidak akan pernah bisa punya anak. Apa yang pertama lu pikirkan ketika lu dengar informasi itu? Ya karena hubungan gua awal sama dia adalah sama dianya. Kan gua berkeluarga mungkin gua nggak harus langsung ke anak. Ya gua sama dianya aja. Menurut gua, karena gua jatuh cintanya awalnya sama dia, gua mau hidup sama dia. Itu bukan alasan dengan ada kondisi karena dia punya anak gua bakal mau nikah. Jadi kalau misalkan bikin anak aja sama orang lain. Misalkan ini gue nih, cewek lu nih misalnya, kita baru keluar dari ruang dokter gitu kan. Terus dokter baru bilang tadi, ini ibu ini dengan berat hati saya sampaikan bahwa cuman 1% kemungkinannya bisa punya anak sampai kapanpun. Katakan lagi ceritanya ya, kita keluar dari ruang dokter, lu lagi peluk gue nih, duduk di depan ruang dokter, terus kita duduk nih. Apa kalimat pertama yang lu bilang ke gue? Serta kita duduk nih sebelah nih, udah baru keluar dari ruang dokter nih, di depan ruang dokter, lu kan rangkul gue pasti. Apa yang lu bilang? Kalimat penguatan apa yang lu bilang ke gue? It's okay, we'll find a way. But if we don't find a way, I'm okay just being with you. Lagi asu. I'm okay just being with you. Iya. Ya tapi kayak gitu Itu mungkin setelah udah bertahun-tahun lain cerita ya. Tapi paling nggak, gue nggak langsung kayak gitu. Gue kan mau nikah sama dia. Ya. Ada ups and downs-nya, gue mesti bantuin dia dan pasti dia bantuin gue juga. Kita harus expect dua-duanya harus saling membantu. Kalau di situ aja gue udah tolak dia, gimana nanti dengan relationship yang lainnya? Pasti gue ada penolakan lain yang lain juga. Jadi ya itu udah mau gimana lu jalanin. Ya mungkin lu ngomongin baik-baik, gimana lu tetap mau nikah, lu masih tetap sayang nggak sama gue? Kok kayak gue nggak bisa punya anak, lu masih tetap sayang nggak sama gue? Talk it out. Kan balik lagi komunikasi bro. Lu Dek, gimana Dek? Menurut lu Dek, kalau dalam situasi itu tetap lu kawinin nggak Dek? Iya dong. Iya, tetap lu kawinin. Iyalah. Tapi kalau seperti itu, lu akan coba terus sampai punya anak, atau lu akan buka opsi anak angkat gitu-gitu gimana? Coba dulu terus. Coba dulu ya. Gue setuju sih. Ya coba dulu. Kalau emang udah nggak bisa, baru cari cara Nah, lain. kalau orang tua lu suruh nggak jadi,
Nah ini yang Nah, biasanya nah terjadi. kalau orang tua itu berat kok. Nah coba ini misalkan gue tambah nih skenario nya buat lu berdua nih. Tiba-tiba lu berdua udah nih dengan pasangan, udah firm. Habis itu lu pulang ke rumah, lu cerita sama orang tua lu. Tiba-tiba besok lu telepon, coba ke rumah dulu gitu, mau ngobrol. Sampai rumah, orang tua lu bilang kayaknya kamu perlu pertimbangkan lagi deh, karena kita butuh penerus keluarga. Nah, lu gimana? Lu bilangnya apa deh? Kita cari cara terbaik dulu. Asik. Memang kalau nggak di depan muka ini gampang kali ngomong kayak gitu. Iya, emang. Dan selalu ku cari jalan. Tapi lu akan ngotot dulu ya? terbaik. Iya. Lu juga akan ngotot dulu, Bang. Ya gue akan coba dulu gitu. Kan tapi kalau udah menyangkut paut orang tua itu lain cerita. Pertama kita komunikasi sama orang tua. Iya kan itu udah pasti sih. Tapi enggak, menurut gue pertama justru kita komunikasikan ke pasangan kita dulu. Karena gini, kalau orang tua lu melarang lu kayak gimana nikah, tapi kalau lu emang ngebet juga ya jadi aja lu nikah. Ya siap-siap lu bergoncang sama orang tua lu, kayak pasti akan ada periode dimana lu akan berantem, pasti itu. Cuma kalau menurut orang-orang di sekitar gua, ketika itu down to orang tua, lu mengalah. Kalau nggak dapat restu dari orang tua, ngalah. Mungkin lu coba dulu sampai bisa dapat restu. Tapi kalau restunya itu yang betul-betul bukan yang kayak bukan sincere ya, it will end up with a divorce most of the time. Banyak yang kayak gitu. Banyak kayak gitu di lingkungan gua. Gitu sih. Karena memang kadang-kadang kan ini skenario yang sangat nyata ya, bahwasannya orang tiba-tiba nggak bisa punya anak. Iya. Ada yang ketahuannya itu sebelum kawin, ada yang sudah kawin, misalkan karena entah si laki-lakinya yang gangguan hormon atau perempuannya. Nah itu menurut gue sebuah perdebatan yang luar biasa berat sih pasti yang dihadapi oleh orang sekitar gue. Orang dekat gue sih nggak ada yang sampai nggak kawin gara-gara itu. Tapi orang dekat gue ada yang harus coba berapa kali baru berhasil. Itu. Tapi beberapa kali kan masih berhasil ya bagus dong. Iya. Cuman Ada, artinya emang nggak bisa sama dia sekali. sudah kata ibarat kata kalau menyerah itu titik 100, dia udah titik 80 lah. Udah hampir-hampir. Ya, tapi tapi itu kayak sama belum tetes darah terakhir, bos. Terus berjuang. kayaknya sih kalau kita bersama dengan pasangan yang memang kita merasa ini bisa terus membersamai sampai akhir sih, rasanya tantangan seperti itu hanya bagian dari perjuangan aja. Iya. Yang penting itu kan komunikasi lagi. Komunikasi kayak yang gue pelajarin adalah ketika lu dari masa-masa yang udah gue lewatin, ketika lu berpasangan dengan seseorang, dengan kekasih lu, dengan istri lu, hal yang paling penting itu komunikasi. Yang paling anjing tuh menurut gua kalau udah mulai omongan-omongan keluarga, udah mulai itu sampah anjing. tuh, ada sepupu yang mulai kok ini belum hamil. Nah itu bangsat itu. Iya, Itulah tapi mulai iya, itu. komunikasikan aja sama pasangan lu, karena that's the key untuk relationship yang awet dan yang baik menurut gua. Jangan lagi kayak kita anak-anak SMP, SMA yang masih jual mahal. Kan udah berpasangan, apalagi udah dewasa, udah 20 plus, udah a lot of shit you went through gitu. Ya ngomong, katakan apa yang gue mau katakan, ya kan? Katakan juga apa yang gue rasakan, gitu. Jadi kayak mempermudah segala sesuatu gitu. Jangan lu mempersulit dengan tidak berkomunikasi. Itu sih key-nya communication. Ujung-ujungnya kalau komunikasi lu bagus, komunikasi ke pasangan lu bagus, ke orang tua lu bagus, kemana-mana pasti bagus. Kalau enggak, bye-bye. Tapi menurut lu kalau sampai ada pasangan yang karena keadaan biologisnya itu harus mengangkat anak, ini menurut lu bagaimana bijaksananya menyikapinya ini? Apakah itu harus kita tetapkan dari awal bahwa ketika kita mengangkat anak ini merupakan anak biologis, atau bakal tetap ada perbedaannya kalau anak itu bukan anak biologis? Kalau misalkan yang bermasalah itu kan, let's say Di antara kita lah, di antara pasangan. Di antara pasangan. Tapi kalau laki-laki kan punya sperm bank, atau perempuan juga bisa melakukan hal sebagai ya udah, itu kan masih ada biologisnya tuh. Cuma yang justru mempersulit adalah ketika orang tua kita atau dari budaya-budaya yang emang memperharuskan ada keturunan bener-bener bloodline-nya lu, itu agak sulit sih. Dan sulit kalau apalagi dari cowok. Dan kalau nggak punya uang. Yep. Kalau nggak punya uang kan Lebih berat lagi, bos. opsinya hanya adalah yang konvensional. Kita mau pakai apa sih istilahnya itu, yang surogasi gitu-gitu kan. Ya, kayak misalkan juga gini, biasanya juga ada orang yang dia ngangkat anak yang tadinya dia susah punya anak, tiba-tiba setelah diangkat anak, mancing dia ya, punya mancing anak. ya. Cuma yang problemnya gue tuh agak sedikit kasihan dengan anak yang diangkat ini. Gimana itu ya biasanya
keluarganya nge-handle. Lu pernah ngalamin orang-orang di sini? Oh ada di sekitar gue yang kayak gitu. Apa tuh. dia bakal dapat love yang sama ketika yang dia dapat sebelum kedua orang tuanya ini punya anak yang beneran? Yang lucunya di sekitar gue ada yang dua-duanya. Ada yang tetap dicintai, ada yang jadi anak buangan. Kasian. Ada dua-duanya. Ada yang satu yang gue tahu persis itu, karena dia dianggap menjadi pemicu rezeki datangnya anak berikutnya, dia tetap jadi abang paling tua. Bagian warisannya pun sama, diperlakukannya sama. Tapi ada yang lain yang, nah tapi kalau yang lain ini ada sedikit keunikannya. Keunikannya itu dia memang secara fisik tuh beda banget sama keluarga, sama Jadi orang kayak kalau tuanya. orang tuanya African American, Iya, anaknya Asian gitu ya. jadi mungkin ada faktor itu juga. Jadi kalau kawan-kawan gue yang ini tuh Kasian juga treatment dari keluarganya, bahkan keluarga besarnya itu pun agak kurang bagus lah. Ada dua-duanya sih. Iya, itu ya yang kasihan gitu sih kalau terlalu beda ya. Terlalu beda. Ya mungkin kalau lu mau adopt ya dari satu ras yang sama atau background yang masih sama, atau mungkin adopt aja lu punya saudara, punya anak atau sepupu lu. Tapi memang praktek memancing anak itu sangat lumrah terjadi sih di sini di Indonesia. Ada yang pakai anjing juga kok maksudnya. Iya, betul. Adopsi hewan, gitu adopsi ya. anjing, dan itu kan kalau bisa ya why not gitu ya. Tapi ya udah, akhirnya ada juga yang udah kebiasaan sama anjing, ya udah gue nggak udah sok punya anak, gue anjing aja. Dan satu hal lagi sih gue lihat, yang orang kalau di Indonesia itu sering lupa persiapan kalau mau punya anak. Orang terkadang hanya persiapan finansial sama persiapan mental. Orang lupa persiapan fisik. Nah, Padahal kan sebenarnya menurut gua karena proses pembuahan ini kan proses biologis ya. Harusnya kan yang paling siap terlebih dahulu kan biologi dari orang-orangnya. Karena kan kalau kita tidak sehat atau Betul. kita tidak fit kan memperbesar kans untuk terjadi yang yang tidak diinginkan baik kepada anaknya maupun kepada pada orang tuanya. orang tuanya. Nah, gue sebagai orang yang sudah mulai memperhatikan tentang gizi, Ya gue juga sih. ya kan. Nah, Banget. ini menurut gue jadi concern yang penting juga. Artinya idealnya itu kalau mau punya anak itu, kalau program itu bukan hanya programnya hantamnya dipersering atau programnya jadi yang lain, tapi menurut Diet gue juga plan, misalkan lifestyle, lifestyle, no smoking, no smoking, No idealnya pasangannya pergi nge-gym bareng segala macam. testosteronnya naik, bagus Iya. juga buat sering hantam. Karena kan bahkan ada banyak penelitiannya, seorang ibu itu ketika sebelum dia melahirkan, kalau yang normal ya, kalau dia itu sering melakukan gerakan-gerakan yoga, itu dia nanti mendorongnya itu akan jauh lebih mudah. Jadi Karena anaknya iya, karena otot perut sama otot yang ada kegel, yang di kegelnya itu, abduktor atau apa kan? iya, abduktornya kuat. Jadi kan sebenarnya karena kita sekarang sudah punya banyak informasi, seharusnya gini-gini tuh bisa dimanfaatkan ya. Ya Gua tinggal ini aja. Mereka harus bisa menerima aja sih, nggak stick to the old fashioned way. Iya, gue sih nanti kalau punya anak, gue akan memprogram artinya gue secara pribadi mau hidup lebih sehat, pasangan gue juga hidup lebih sehat dulu, supaya, karena kan gini men, hidup di dunia ini ya, yang sempurna secara fisik dan secara mental aja sulit gitu, masih banyak tantangan. Gimana kalau dia lahir ke dunia ini Betul. tidak sempurna secara fisik dan mental, artinya kan kita tidak memberikan fondasi yang terbaik gitu untuk dia menghadapi dunia ini. Journey-nya juga nggak enak di situ nih. Gue nanya lagi. Begitu dia keluar, lu sebagai orang tua, gue nanya, apakah lu akan persiapkan dia untuk jadi apa nih? Masa Anak. depannya? Iya, anak. Kan kita tadi ngomongin sebelum, lu juga harus sehat, secara finansial cukup, saya mental cukup. Setelah dia keluar, apakah lu akan proyeksikan dia untuk jadi apa? Kemana lu mau arahin? Apa lu udah persiapkan ini? Menurut gua, kalau dia punya potensi akan memiliki tinggi badan di atas 180, akan gua prospek jadi atlet. Betul. Tapi harus 180 ke atas. 180 kan. Entah atlet apapun itulah, kan gue punya banyak hobi. Nanti dari kecil, kalau gue lihat misalkan, ini masih mengandai-andai ya, kalau gue lihat dia tertarik dengan olahraga apa, karena menurut gue atlet itu adalah kemungkinan besar hal yang dia akan sukai. Ya, Dan it's good lifestyle. iya, good lifestyle. Good Dan dia lifestyle. sehat Tinggal juga. good money aja nanti. Nah, tapi kalau tidak punya kesempurnaan fisik seperti itu, lu arahin itu. kalau gue sih, yang penting sih fokus gue dua tadi, menyayangi dia dan memberikan dia fondasi untuk menjadi manusia yang bisa berpikir sih. Kemana gue nggak ada, gue gini, gue pengen cukup berhasil menjadi seorang manusia dewasa, di mana gue tidak perlu khawatir tentang sumber daya sehari-hari, baik itu buat gue maupun bagi orang-orang terdekat gue. Jadi gue pengennya itu dia itu menjadi manusia berkualitas dimanapun itu, betul. nggak ada masalah. Gua setuju. Setidaknya jangan sampai dia itu bekerja itu karena dia perlu makan. Dia itu
menurut gue idealnya tuh gue bisa menciptakan jalur buat generasi penerus tuh, di mana dia melakukan sesuatu itu karena dia punya kemampuan dan punya gairah di sana. Jadi tapi ya berarti kita harus didik dia, kita bentuk dia sebaik mungkin. Memberikan fondasi aja. Fondasi. Karena gini, karena nggak boleh juga menurut gue anak kecil itu nggak pernah gagal. Iya ya, setuju. Jadi dia harus mencoba. Jadi harus tahu dia rasanya gagal. gagal tuh gimana, rasanya bangkit. Tapi itu gimana. orang tua juga perlu mengarahkan. Terus Betul. diarahkan supaya Betul. anak ini nggak dia di jalur yang lebih benar dan dia tidak buang waktu menurut gua. Ibarat kata kalau gagal jangan lu diemin. Iya, Kalau jangan gagal lu diemin. biarin, lu kasih nasihat, Lu kasih nasihat. lu kasih pandangan. Tapi kita juga jeli kan, harus jeli nanti mungkin this is bukan jalurnya dia, gue mesti arahin ke sini cepat gitu. Iya. Karena gue banyak juga ngeliat itu di dunia atlet gitu ya. Hmm. Atlet-atlet tenis salah satunya begitu mereka bagus begitu mereka ngelihat prestasinya nih anak-anak kurang bagus di usia 18-19, waduh agak berat nih. Nggak, gue arahin dia mesti sekolah yang bagus, dia mesti apa. Dan itu mostly berhasil deh. Dan ada orang yang terlalu ngotot akhirnya dia terus akhirnya anak itu karena nggak ada arahan, nggak diarahin ke jalan yang baik, akhirnya dia di situ yang dia tahu cuma itu, bahkan nggak bisa hidup juga di situ, akhirnya nggak bagus. Kan lu di Kasian dunia juga. tenis udah lama banget nih, Mm-mm. ya kan? Lu sudah dari level junior, Gua. middle sampai senior, lu udah ngerasain. Nah, Ketika lu memperhatikan transisi atlet di Indonesia terutama tenis ya, yang dari junior itu yang berhasil ke tahapan berikutnya, yang berhasil lagi sampai tahapan berikutnya, katakanlah sampai levelnya Kristo lah, katakan Christopher Rungkat gitu. Nah, kalau lu perhatikan apa yang membedakan para calon atlet ini antara satu dengan yang lain, sehingga yang satu ini berhasil, yang satu ini gagal, yang satu bertahan, yang satu enggak. Kalau lu perhatiin apa yang biasanya ada berbeda di antara orang-orang? jadi gini, gue kasih tau aja apa. Duit. Oke, Ada nggak selain itu? nggak gini. Kalau ngomongin talent banyak banget orang berbakat di Indonesia. Banyak di tenis tuh banyak yang berbakat. Ngomongin pekerja keras banyak, ngomongin yang mentalnya bagus banyak. Tapi di ujung-ujungnya untuk lu jadi lebih bagus udah di certain level dari junior, atau lu mau jadi junior yang bagus pun lu butuh uang banyak. Jadi bagus berbakat nggak cukup, karena tenis nih salah satu olahraga di mana lu mesti traveling. Lu mesti travel. Lu mesti keluar. Industrinya di Indonesia ini kalau untuk locally aja maksud gua ya kurang lah ya. Jadi kalau lu mau bagus, karena gini kompetisi internasionalnya kualitasnya tidak sebagus di Eropa, di Amerika. Atau Jadi gini, kalau mau bagus lu mesti travel keluar. mungkin nggak sebenarnya lebih ke di Indonesia itu belum ada talenta yang segemerlap Nadal, secemerlang Djokovic, Nggak bisa, dimana susah, bro. gini, saking bersinarnya talenta lu, gimana pun caranya lu akan eventually bersinar, itu mungkin. Enggak, itu akan sulit. Karena ini kandang kucing, bro. Lu untuk bersinar, ya lu mesti menjadi singa di kandangnya singa yang paling kuat di kandang singa. Di sini kucing, ngapain lu jadi singa di kandang kucing? Lu mesti ke Eropa, karena di situ lah pemain-pemain bagus. Lu mesti mengadu nasib dengan mereka, baru lu bisa jadi bagus di top dia. Tapi kalau lu ngadu nasibnya di sini, abis itu lu bermimpi untuk jadi juara dunia, nggak bisa. Jadi makanya gue bilang kembali duit, lu butuh traveling, lu butuh keluar, very expensive. Jadi banyak talent yang bagus stuck aja udah, karena nggak punya duit, akhirnya jadi PNS. Nah jadi itu tadi maksud gua, mungkin talent yang bagus banyak dia, tapi mungkin belum ada yang GOAT level talent kali ya di Indonesia. ada bisa juga ada ya? aja, cuma nggak agak sulit kok. Sulit itu mesti di sana, talent lu mesti biasa di sana. Kristo tuh go travel, tapi dia bagus banget emang. Dia waktu di sini juga dia bertanding, dia pernah latihan di satu tempat yang isinya singa semua, dia jadi singa akhirnya dia jadi anak kecil tapi yang singa pak, jadi singa juga di situ. Habis itu dia kemana-mana, jadi luar dia bertarung dengan singa, dia jadi singa. Ya tetap Oh, menurut lu gila, faktor di luar. pembeda utamanya itu iklim kompetisi ya. Iklim kompetisi di sini nggak ada, bro. Di sini pertandingan nasional ada berapa deh sebulan? Ini aja akhir tahun baru mau ada. Kalau tiap minggu ada nggak apa-apa. Di sini nggak. Di luar tiap minggu pertandingan internasional ada, segala level ada. Lu mau dari level yang paling kerucut sampai paling tinggi ada. Jadi mereka bersaing di situ. Ya lu bersaing, mengadu nasib di situ. Begitu lu tembus ya tembus. Terus kalau lu talent lu bagus, latihan lu bagus, kepakainya di sana. Di sini ngapain? Ujung-ujungnya lu jadi PNS. Jalan untuk menjadi atlet di negara ini belum banyak ya opsinya ya. Belum mungkin kalau atlet-atlet yang lain ya, tapi Kalau tenis badminton gitu. tenis tough. Jadi kalau lu disuruh pilih anak lu mau main tenis atau mau jadi dokter, bro, mending suruh jadi dokter. Karena begitu lu mau main tenis, lu bayangin ya, lu untuk keluar negeri aja 1 minggu mungkin uang kuliahnya dia beberapa, uang sekolahnya dia,
untuk beberapa bulan, abis cuma 1 minggu karena main tenis di luar. It's a very expensive and tough sport. So make your ini choice wisely. Iya betul, nggak mudah kalau di tenis. Itu berdasarkan pengalaman gue. Tapi mungkin pendapat lain mungkin next kita bisa aja. Iya. Karena ini tadi karena kaitannya ke yang tadi kita bahas tentang determinasi, tentang konsistensi tadi itu, gue berpikir sebenarnya apakah mungkin para calon atlet itu sudah dari semenjak kecil tuh sudah mulai menunjukkan karakter bakat-bakat tertentu yang membuat dia itu berbeda dari yang lain, misalkan tidak pernah mau kalah, kompetitif gitu. Masa sih ya gue tanya ya, masa sih di Indonesia nggak ada orang, ya gue nggak bilang Lionel Messi yang bakatnya bagus banget kayak Ansu Fati, kayak Lamine Yamal, masa nggak ada? Kita 260 juta orang loh, masa satu aja yang separuhnya Lamine Yamal nggak ada? Lamine Yamal nggak ada, tapi dia bertanding di sini. Kalau dia bertandingnya di Barcelona, ya di luar ya bagus. Tapi di luar kita juga banyak pemain-pemain yang orang Indonesia yang ada di klub divisi 2-3. Kayak gini, jadi menurut lu kalau Rafael Nadal itu dia lahirnya di sini, ya nggak akan bagus, bro. Nggak bakal bagus. Paling dia juga cuma jadi bank manager kali paling top. Atau nggak jadi pelatih sepak bola, pelatih tenis. Rafael Nadal udah main pedal tenis. Jadi bank manager parah sih aja. Dia Kebayang jadi pelatih pedal tenis. Nggak lagi orang Spanyol ya aja. Iya. Tapi karena dia di Eropa, dia jadi El Toro, jadi Rafael Nadal, dia juara di sana. Di sini mau kompetisi apa? Kamu setuju nggak lu? Djokovic di sini jadi guru yoga. Anjing, dia fleksibel asus ya bang. Kalau iya nggak sih? Iya. Kalau di sana karena dia bertanding kompetisinya banyak. Tapi kalau gue pribadi sih, gue sih masih berpikir di Indonesia belum pernah dapat talent segede itu aja. Karena gini, menurut gue kalau talent segede itu, kalau memang dia GOAT level kayak kalau di tenis tuh big three lah kita bilang ya. Kalau sekarang mungkin Alcaraz sih. Nah, menurut gue sih Alcaraz pun kalau dia lahirnya di Pematang Siantar, mungkin nggak di usia segini belum sehebat sekarang, tapi ya berbeda lah gitu. Gini jadi kayak ini gue suka sih pembahasannya. Jadi dari apa yang gue tahu, di sini orang nggak bisa mengolah talent, nggak bisa. Untuk di tenis nggak ada. Jadi gini, banyak pemain kayak talent menurut gue tuh bukan cuma skill, apalagi di tenis. Di basketball lu butuh tinggi nggak sih? Ya. Tenis juga butuh tinggi karena ini olahraga yang lu mesti pakai tenaga, jangkauannya. Ada advantage-nya ketika lu punya range panjang ya. Di sini banyak loh orang tinggi, banyak anak-anak tenis banyak yang tingginya 185, 190 ada di sini. Bahkan cewek ada yang 180 cewek di sini. Tapi kenapa nggak bisa bagus dia di sini? Ya karena orang kita di sini ngelatih dia kayak ngelatih orang yang tingginya 165. Itu make sense banget. Make sense banget gini loh. Lu kayak pelatih bola. Yang paling apa mungkin bola. Pemain lu pendek-pendek mau lawan tim Eropa, tapi lu kasih lu latihan bola tinggi. Ini kita soto ya. Lu mainnya bola tinggi instead of kita ya kalah lah sama orang yang physical kuat. Makanya Barcelona kan mereka cilik-cilik tuh dulu Messi ini, tapi mereka lincah banget. Itu yang dimanfaatin. Beda sama Real Madrid, physical lari. Mereka main itu di sini tidak ada orang yang bisa mengelola talent ketika talent yang bagus itu ada. Di luar sana mereka udah mulai start duluan. Seharusnya cara menangani talent 185 cm dengan 170 beda loh. 185 yang pasti dia gerakannya lebih lambat, jangkauannya lebih tinggi. Tapi range-nya 167 lakinya dia lebih cepat, lebih lincah, tapi range-nya jauh. Jadi yang bisa tailor made gitu di sini belum banyak. Belum ada, lu mesti di luar karena di sana lah mereka pabriknya di sana. Mereka udah ciptakan pemain dari tinggi 167 sampai 190 sampai 200 meter jadi 200 cm jadi juara dunia. Udah di sini nggak ada tuh, jadi juara internasional aja nggak ada yang, kecuali kayak Kristo ada beberapa orang. Itu tingkat yang paling kecil, nggak ada. Memang atlet itu menurut gue profesi yang keunggulan fisik nggak bisa dipungkiri. Karena gini, ini zamannya udah berubah. Sekarang semua sport science-nya udah ada. Jadi sekarang kan lu nggak punya talent yang kayak Messi gitu, tapi lu physically bisa lari 2 jam nonstop. Udah itu, lu main bola aja bolak-balik, main basket tinggi, cuma kuat lari doang. Kayak lu pernah lihat fenomena ini nggak, yang pembasket China yang tanding di sini nggak, cewek ya, dari Cina ya, dari Tiongkok? Nggak tahu. Yang lawan tim basket Indonesia. Oh, yang tinggi banget. Oh iya. Yang FIBA ya kalau nggak salah. Lu lihat itu lincah nggak? Enggak apa. Iya, yang lawannya masih anak-anak SMA kan, dianya udah 2 meter. Ya gimana? Memang physical advantage itu nyata sih. Sekarang udah nggak kayak dulu, orang main dengan talent doang. Sekarang nggak cukup karena orang banyak yang mau kalahin talent mereka. Dan semakin ketat kompetisinya gitu kan. Makin berat. Yang kalau zaman dulu kan
jadi menurut gue tuh kalau zaman dulu tuh yang paling banyak bersinar tuh adalah orang yang murni hard work doang Iya, atau orang yang talented banget. Talented Nah, kalau banget. sekarang orang yang super talented udah hard working. udah hardworking Iya. dan udah nih sampai otot terkecilnya tuh udah ada. Betul, betul. Sampai ada yang main dia mesti diambil tes darah dulu. Iya, Hari ini lu cocok latihan apa, gila. Iya, betul. Lu mau kalahin itu cuma dengan datang ke lapangan. Gue lincah doang nggak bisa. Lu ngapain kalau lu jago punya talent lincah, gocek lu bagus tapi cuma kuat 10 menit. Cuma kuat main 45 menit, main 90 menit kebobolan 7 gol. Main satu babak kita cetak 1 gol dulu. Begitu mainnya total babak kedua dibantai 7-1. Ngapain? Karena itu cuma kita main talent doang, nggak cukup, Bang. Harus talent, work hard, dan ada penelitian lainnya harus sama orang yang bisa Sport science ya, gue nggak tahu sih sport science kalau di tenis kita kayak gimana ya. Cuma kalau gue perhatiin liputan-liputannya sport science-nya yang level-level top pemain dunia itu memang luar biasa sih. Iya. Hitungan-hitungannya. Lu mau jadi juara MMA jago dunia, lu di sana. Lu ke Amerika sana. Kayak JK Saragi ya, makanya Iya. kemarin berangkat dia. Iya. Tapi kalau lu abis itu pulang juga ya percuma. Lu mesti di sana terus. Lu mengadu nasib di sana. Ya emang lawan lu tough. Lu mau apa? Udah. Dan kalau kayak JK kemarin dia memang gue lihat dari fight-nya sih dia karena kalah di persiapan untuk ground game-nya, karena mungkin kalau fighter Indonesia kan banyak yang gak punya latar belakang ground game kan, jujitsu. Iya kan gue grappling. bilang dihasa talentnya di sana lah kandangnya. Sekarang nggak di sini. Di sini sangat terbatas gitu sih kalau buat atlet. Ya kecuali bulu tangkis. Di sini mungkin lu ke Indonesia bulu tangkis lu bisa latihan jadi pemain bagus. Tapi kalau olahraga lain, Dan Indonesia pun sekarang lihatnya udah mulai kalah sama ya, Denmark yang pemainnya tinggi-tinggi. ya mungkin kita nggak kepin talent ya. Ya, nah artinya kan tadi yang lu bilang itu bahwasannya physical tools itu juga bisa menjadi faktor penentu yang signifikan yang harus dipungkiri Nggak juga bisa kan. dipungkiri. Mereka they'll find a way. Kalau kita nggak berkembang juga di sini cuma ngakepin gini-gini aja atau ngakepin dari past glory ya nggak bisa. Tough. Sepak bola kita lagi bagus juga. Cuma Menang kemarin 2-0 boy. ya bagus lah. Moga-moga bisa. Iya. Maksud gua bisa 9 kali main atau 20 kali main kayak gitu, nggak cuma 1-2 kali. Nanti yang susah itu 9 kali, 20 kali itu susah gua. Tim lain boleh kalah, tapi dia juara bisa. Banyak gak kan yang kayak gitu? Kalah di group stage, udah hampir nggak lolos, juga. Ya gitu lah, bro. Tapi by the way, udah mulai adem, cuma gua udah mulai pengen tidur nih, ngantuk sih. Dede, lu ada agenda kan? Ada. Oh, makasih ya, Dek. Jadi kita bisa cabut sekarang nih. Iya. Bisa cabut sekarang. Thank you guys. Thank you.